Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Honi Rohman. Saya guru di SD Anak Saleh, Kota Malang. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi tematik kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pada pembelajaran pertama. Berikut ini saya sajikan pembelajaran daring yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersemangat. Alhamdulillah, luar biasa bersemangat. Allahu Akbar. Hari ini sebelum dimulai pembelajaran, Ustadz mau presensi satu persatu ya. Amira Edel Adlida Romadhoni. Hadir. Sebelum dimulai, kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Ustadz izin share screen ya. Kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama sumber energi ya, menganalisis sumber energi, mempresentasikan sumber energi. Yang kedua itu menganalisis kewajiban dan hak di lingkungan sekitar, kemudian mempresentasikan kewajiban dan hak di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kita berkelompok dengan tanya jawab dan berdiskusi dengan kelompoknya. Yang keempat, sebagai evaluasi pembelajaran, kita mengadakan games permainan ya. Siap? Siap. Siap ya. Oke, alhamdulillah. Ustadz lanjutkan. Sebelum Ustadz lanjutkan, KPM daring anak saleh, jauh di mata. Oke, pembelajaran yang pertama sumber energi. Kita menganalisis dan mempresentasikan sumber energi. Baik anak-anak, sebelum Ustadz tanya jawab ya, ayo saksikan video yang Ustadz putarkan. Silakan saksikan video yang Ustadz putarkan. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel Limeka Days. Nah, hari ini kan di seluruh Indonesia itu kan mati lampu. Di Indonesia juga. Beberapa daerah. Beberapa daerah mati lampu. Jadi di rumah Termasuk di rumah Jadi di mereka. rumah, termasuk di rumah mereka. terus Jadi di sini mati lampu. Jadi mereka kenapa? pengen nyalain lilin. Terus makan-makan bareng sama teman-teman. Ini dia teman-teman. Nah, sini sini. Pada main di rumah mereka ya, karena semuanya mati lampu nggak di rumahnya. Iya. Semuanya mati lampu semuanya. Ada yang ulang tahun jadinya. Iya. 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 Iya, paham. Ya silakan makan, selamat makan. Panas. Berdoa dulu ya. Itu video yang pertama yang Ustadz. Anak-anak, apa masalah yang terjadi pada video tadi? Mati lampu. Oh ya, masalahnya ternyata terjadi mati lampu. Ya, lampu. Betul, jawabannya bagus. Good. Apa saja sumber energi yang dipakai pada Halo. video yang Ustadz putar tadi? Sumber energi apa yang Lilin. Nah, energi apa itu tadi? Lilin. Center. Energi Energi cahaya. ya.
Lilin. Cahaya. Lilin itu energi Cahaya. Panas. panas menjadi Cahaya. Cahaya. benar, bagus ya. Cahaya. Kenapa kita memerlukan energi listrik di rumah? Ada yang tahu enggak? Menyalakan lampu. Menyalakan lampu, Cas barang elektronik. menyalakan Menyalakan barang elektronik. Mengecas barang elektronik. cas, ya, mengisi baterai. Ngecas juga. Tuh, pinter sekali. Mengecas itu macam-macam ya. Ada handphone, ada PC, ada laptop, ya. Banyak sekali, ada notebook, tablet, ya. Banyak sekali yang diperlukan listrik di rumah. Nah, itu kalian semua di rumah tugasnya tetap energi. Oke, Ustadz lanjutkan dengan video yang kedua. Kalian saksikan tugasnya mencermati dan mengamati video yang Ustadz putarkan. Halo adik-adik, apakah kalian suka menonton televisi? Jika kalian suka menonton televisi, apakah kalian pernah berpikir bagaimana televisi teh bisa nyala dan menghasilkan bunyi? Televisi bisa menyala berkat adanya listrik kan ya, Ma? Apa sih listrik itu? Apa saja yang menghasilkan listrik? Nah, pada bab ini teh, kita akan belajar bersama tentang listrik, Mini. Jadi, simak baik-baik ya. Energi listrik teh pada dasarnya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi-energi lainnya. Artinya, energi listrik teh dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Energi memiliki sifat kekal dan hanya berubah bentuk saja loh. Aku pernah belajar di sekolah nih. Jika benda plastik digosok-gosok pada benda lain, maka benda plastik tersebut menjadi permuatan listrik. Jadi bisa menarik potongan-potongan kertas atau benda-benda kecil lainnya. Tapi, cuman sebentar sih. Abis itu benda plastiknya udah nggak bermuatan listrik lagi. Bener, Mini. Itu karena muatan listrik pada benda plastik teh cuma sedikit. Tetapi ada nih benda yang dapat menimbulkan arus listrik, disebut sumber listrik. Contoh sumber energi listrik antara lain baterai, aki, generator, dan dinamo sepeda. Baterai dan dinamo tergolong sumber energi yang kecil karena keduanya hanya mampu menyalakan lampu senter dan lampu sepeda. Kalau aki teh tergolong sumber energi yang cukup besar loh. Contohnya bisa untuk menyalakan mobil. Nah, untuk menyalakan lampu di jalan atau lampu untuk seluruh rumah teh dibutuhkan generator. Wow, kayaknya dari semua sumber listrik itu, aku paling sering lihat baterai deh. Itu teh karena baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh. Karena kamu dapat membelinya di toko, Mini. Jika pada bungkus baterai tertulis 1.5V, artinya baterai tersebut teh mempunyai tegangan listrik 1,5 volt. Baterai teh berisi zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia. Energi ini dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada baterai dihubungkan. Biasanya nih Mini, bagian luar baterai tuh dibungkus dengan bahan logam. Tetapi ada juga loh yang dibuat dari karton tebal. Jika bungkus luar baterai dibuka, kamu akan menemukan lapisan seng yang berfungsi sebagai kutub negatif. Jika lapisan seng ini dibuka, kamu akan menemukan zat-zat kimia. Di bagian tengah baterai, kita akan mendapatkan batang arang yang keras. Ujung luar batang arang inilah biasanya dihubungkan dengan tembaga dan berfungsi sebagai kutub positif. Kalau aki atau biasa kita kenal juga dengan akumulator, biasanya berisi zat kimia berupa cairan loh. Aku tahu tuh, aki yang biasa ada di kendaraan bermotor kan? Kalau sudah lama dipakai, energi listriknya bisa habis. Aku pernah melihat ayah menyetrum dan menambah air ke dalam aki supaya bisa dipakai lagi. Gimana dengan dinamo sepeda, Mah? Dinamo sepeda teh terdiri atas magnet berbentuk tabung dan sebuah kumparan. Yang dimaksud dengan kumparan itu, Mini, kawat yang digulung secara teratur. Kumparan itu dipasang di sekitar magnet tabung yang berputar. Dinamo ini biasanya dipasang dekat roda depan sepeda kamu itu loh, Mini. Pada saat sepeda kamu kayu, kepala dinamo yang berhubung langsung dengan magnet akan berputar karena bergesekan dengan roda.
Magnet yang berputar menimbulkan arus listrik pada kumparan. Arus listrik tersebut digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Nah, Mini, nanti teh di video selanjutnya Mama jelasin ke kamu tentang rangkaian listrik ya. Setelah kalian menyaksikan video yang Ustadz putar, mengapa televisi yang ada di rumahmu itu bisa menyala? Karena apa kira-kira? Energi listrik. Energi listrik. Adalah yang lain yang menjawab. Pinter, bagus jawabannya. Mengapa televisi yang ada di rumahmu bisa menyala? Karena energi listrik. Karena sumber energi listrik. Karena adanya sumber energi listrik. Good, bagus jawabannya. Apa yang kalian ketahui tentang sumber energi? Ada yang tahu enggak sumber energi itu apa? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik kecil maupun yang besar. Bagus, pinter jawabannya, pinter-pinter ya muridnya Ustadz Goni ini. Mengapa matahari itu menjadi sumber energi terbesar di bumi? Ada yang tahu enggak? Karena matahari mempunyai dua sumber energi, yaitu energi cahaya dan energi panas. Matahari mengeluarkan energi panas dan energi cahaya yang sangat kuat ya, bisa membantu tumbuhan untuk melakukan apa? Fotosintesis. Fotosintesis, memasak makanannya ya. Pinter. Kalian tahu enggak kalau terjadi malam berturut-turut tanpa terjadi siang, apa yang terjadi pada bumi kita? Akan malam terus-terusan bumi bakalan membeku kalau malam kalau Pinter ini jawabannya, membeku, dingin ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ustadz tanya ini, apa saja yang kalian ketahui tentang sumber energi? air, angin, biomasa, angin, Biomasa. Lagi, apa saja yang kalian ketahui tentang sumber energi saya? matahari, air, angin, biomasa, panas bumi. Pinter, Matahari, air, angin, panas bumi, dan biomasa. pinter. Bagus sekali jawabannya. Insya Allah anak-anak tahu ya sumber-sumber energi ya. Baik, coba siapa yang bisa menyimpulkan sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di mampu menghasilkan suatu energi yang dapat menghasilkan energi yang kecil maupun besar, baik bentuknya yang kecil maupun besar. Menyetrika, Aijo. Menyetrika, pinter. Menggunakan apa? Energi apa menyetrika ini? listrik. Energi Energi listrik. listrik. Menjadi energi. Panas. Menjadi energi panas ya. Itu perubahan yang terjadi di rumah kita. Energi panas matahari. Dari energi apa mengeringkan garam itu? Matahari. Selain mengeringkan garam, Membuat jus. Membuat jus. Membuat jus. ya Membuat jus. blender ya menghaluskan buah-buahan. Atau alatnya itu blender biasanya. Itu menggunakan energi apa? Memakai energi listrik. Blender jus. Membuatkan energi listrik Menggunakan menjadi energi Apa menjadi apa? energi Ya, pinter. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan perubahan energi? energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dirasakan, tetapi energi dapat dibentuk menjadi bentuk yang Alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak bisa menyimpulkan perubahan energi. KBM daring anak saleh, jauh di mana? Jauh di mata. Oke, Ustadz lanjutkan.
Dan pembelajaran yang kedua, menganalisis kewajiban dan hak dan mempresentasikan kewajiban dan hak. Sebelum Ustadz mengadakan tanya jawab bersama kalian, ayo saksikan video yang Ustadz. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Bang, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bol? Kita mau pergi menjenguk Danang nih di rumahnya. Sekalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Kamu jaga rumah aja. Nggak boleh gitu Bol sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Iya deh. Maaf ya Mini. Tapi kamu di rumah aja ya. Tunggu ibu di rumah. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu, supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti Mini. Mini! Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan menyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya. Maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga Danang punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bol yang membawakan catatan untuk Danang yang lagi sakit. Yap, sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah, seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumah Bol. Juga menyayangi orang yang lebih muda, seperti yang kamu ajarkan pada Bol, Pipo.
Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang nggak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Hidup kita menjadi tentram, lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli ya dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat, seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat, seperti aku yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke Rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil, atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Tugas kalian tadi yaitu mengamati, mencermati video yang Ustadz putarkan. Kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anak pada video tadi? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Nah, Menjenguk orang sakit. orang sakit. Siapa yang sakit? Danang. Danang. Danang, ya Danang. Kewajiban warga yang harus dipatuhi di masyarakat. Membantu teman dan tetangga, menghormati orang yang lebih tua, bertutur kata yang sopan dan santun. Orang tua yang lebih tua. Bagus. Orang lebih Bagus tua. sekali. Good jawabannya. Anak-anak, hak warga di masyarakat. Tahu enggak? Hak warga di masyarakat. Hak warga di masyarakat. Mendapat layanan dari pemerintah, bergaul dengan orang di sekitar rumah, memperoleh lingkungan dan rasa aman, menyampaikan pendapat saat bermusyawarah, menjalankan ibadah. Oke, baik, pinter sekali. Selanjutnya kita pembelajaran yang ketiga ya. Selanjutnya kita pembelajaran yang ketiga, berkelompok. Pembelajaran yang ketiga, berkelompok ya, dan berdiskusi bersama teman-temannya. Anak-anak silakan masuk link sesuai kelompoknya masing-masing. A few moments later. Anak-anak, Ustadz berada di kelompok berapa? Nanti kelompok berapa ya? Kelompok satu. Ya, baik, kelompok satu. Coba kalian cari kewajiban manusia untuk menjaga sumber energi. Tugas kalian berdiskusi mencari kewajiban manusia menjaga sumber energi, atau menyampaikan hasil diskusi kewajiban manusia untuk menjaga sumber energi. Apa saja diskusi Bisa. kalian? 1. Menghemat energi dengan seperlunya, menggunakan energinya alternatif, memanfaatkan energi
ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam, melakukan reboisasi, menghemat energi dengan seperlunya, menggunakan energi alternatif, memanfaatkan energi ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam, melakukan reboisasi. Pinter, bagus untuk kelompok 1. 20 minutes later. Anak-anak, Ustadz berada di kelompok berapa? Kelompok 2. Baik, kelompok 2 sudah berdiskusi ya. Iya. Kelompok 2, anak-anak sudah berdiskusi ya. Iya. Kelompok 2, silakan sampaikan hasil diskusinya. Apa yang didapatkan manusia? Apa saja jawaban teman-teman kalian? 1. Memperoleh energi listrik. 2. Dapat persediaan makanan dan minum. Ya, tersedia makanan dan minuman. Mendapatkan air bersih. Terus? Dapat bekerja setiap hari. Beribadah dengan tenang. Baik anak-anak, terima kasih ya. Alhamdulillah kelompok 2 sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Siapa yang bisa menyimpulkan hak kewajiban dari diskusi kelompoknya? Silakan siapa yang bisa menyampaikan, presentasikan hasil diskusi kelompoknya, silakan siapa? Kesimpulan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tercipta kehidupan yang harmonis. Setiap manusia memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan oleh manusia akan berpengaruh pada alam. Pinter, bagus sekali Mas Fadil, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang keempat, yaitu evaluasi pembelajaran. Ustadz akan mengadakan permainan ya, game bersama kalian ya. Ustadz akan sharing untuk gamesnya, kalian klik atau di copy paste ya, wishes di chat ya. Ustadz akan taruh di chat. Sudah kelihatan linknya? Sudah. Oke. Udah. Tugas kalian mengisi dengan baik.
Ini Jendra ini 100 nilainya. Naila 90, Sultan 90, Sekar 90, Audrey 80, Aku sudah Ustaz. Mira belum, Ezi 70, Amira 100, Jendra 100, Naila 90, Sultan 90, Sekar 90, Audrey 80, Nabila 80 ya. Nih udah kelihatan semua siapa yang mengerjakan. Ustaz, saya benar 7/3. Alhamdulillah berarti. Ya nilainya udah masuk sayang. Baik anak-anak ya, kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini tadi? Tentang energi. Sumber energi ya. Sumber energi, hak dan kewajiban. Apa manfaatnya? Menghemat sumber energi, mengetahui hak dan kewajiban masyarakat. Tugas-tugasnya tadi apa saja? Menganalisis sumber energi, presentasikan hak dan kewajiban di masyarakat. Oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kira-kira perasaannya bagaimana? Senang. Baik anak-anak, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini ya, kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Tidak. Baik anak-anak, Ustadz tutup. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya, dengan lancar. Ustadz mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.